Cerita novel romantis. Jodohku Gadis Kampung. Episode 2. Demi Uang. Winina menatap ibu tirinya yang sedang mencoba baju baru bersama dengan Yuri. Keduanya terlihat bahagia. Saat amarah mengendalikan Winina, dia melihat ke sisi lain di mana Risna sudah menyiapkan makanan untuk dibawa ke rumah sakit. Risna dan Yuri memang baik, meski kejahatan lebih mendominasi. Winina selalu mencoba melihat sisi baiknya supaya keadaan tidak memburuk. Bu, tidak perlu memakai baju cantik. Ibu akan ke rumah sakit. Diam, bukankah kamu akan ke kota? Kapan? Ibu harus janji untuk merawat bapak, baru Winina akan pergi. Risna berbalik. Asal kamu janji mengirim tiap bulannya 5 juta. Sanggup. Dari mana Winina dapat uang sebanyak itu? Pendidikan juga tidak bisa membaca, menulis dan berhitung. Jangan sebanyak itu, Bu. Tapi nanti Winina usahakan. Dasar anak on. Makannya modalnya jangan cantik doang dong. Teriak Yuri yang baru saja memakai baju baru dan keluar dari kamarnya. Cantik-cantik kok tambuh. Kakak kan punya ijazah SMA, kenapa tidak bekerja? Hei, dia ayahmu. Bukan ayahku. Aku akan bekerja jika ibu sudah sekarat. Dan dengan bodohnya Risna mengangguk. Kau yang harus bekerja, dia ayahmu. Tapi, Bu. Sekeras apapun Winina bekerja, jika ibu dan Yuri menghabiskannya, ayah tidak akan sembuh. Winina sayang. Ucap Yuri mendekat dan duduk di tangan kursi. Kami merawat ayahmu dengan baik. Kau pikir siapa yang menyiapkan makanan? Mengganti popoknya. Harus ada harga untuk itu. Winina diam lama. Jika kalian tidak tulus, kenapa tidak pergi? Dasar anak kurang didikan, gumam Risna. Itu yang dinamakan simbiosis, di mana aku dan ayahmu saling menguntungkan. Aku bisa tinggal di sini dan mendapat uang darimu, dan ayahmu juga dirimu aku rawat. Udah. Sana pergi cari kerjaan. Teriak Yuri. Biasanya jam segini juga turun ke sawah. Winina diam, dia melangkah mengambil jaketnya dan pergi menaiki sepeda menuju rumah tetangganya. Dia menemui Kak Yumna. Kak Yumna. Tok, tok, tok. Masuk, Win. Lagi di belakang. Winina melakukannya, dia masuk ke rumah besar itu. Dia melihat Kak Yumna sedang membuka paket. Apa itu, Kak? Kiriman dari suami. Tuh kan, Win. Meski wajah dan umur udah tua, kalau buat kita bahagia dan serius sama kita, kenapa enggak? Winina mengangguk setuju. Paman Entis sudah menjawab, Kak. Satu-satunya bekal yang Winina punya untuk ke kota adalah pamannya. Dia adalah adik dari pihak ibu tapi tidak pernah membantu. Ayahnya selalu meminta untuk tidak meminta bantuan pamannya, karena dia licik. Tapi saat ini Winina tidak punya pilihan selain menghubungi pamannya. Tidak ada, Win. Sudah kakak kirim pesan, tapi tidak dijawab juga. Winina menghela napas. Jika sudah ada jawaban, hubungi Winina ya, Kak. Tenang, Win. Kakak pasti bantu kok. Sesampainya di Indonesia, Peter masuk ke apartemennya. Dia merebahkan diri di sana. Dirinya baru pulang dari klub malam, mencoba kembali pada beberapa pemanis tentang kepekaannya, tapi miliknya tetap saat tertidur. Asrida, kau akan menerima akibatnya telah melakukan ini, ucap Peter menahan rasa kesal. Kening Peter mengkerut saat dia mendapat panggilan dari nomor baru. Tidak ingin ambil pusing, Peter mematikannya. Namun ponselnya terus saja berdering. Halo. Katakan apa yang kau mau. Pete. Ucap suara itu halus, yang mana membuat Peter membuka matanya. Kau terkejut aku mendapatkan nomormu. Kenapa kau menghubungiku, Asrida? Ada apa?
Kau ingin memblokir nomor ini juga. Tidak akan aku biarkan kau jauh dariku. Urus hidupmu dan keluargamu. Tunggu, ucap Asrida saat Peter akan menutup telepon. Peter, berhenti membenciku. Aku tahu kau masih mencintaiku. Ingatlah dulu kita pernah belajar bersama, bercanda bersama yang mana membuatmu bahagia. Peter diam mendengarkan. Ingat saat Tut. Peter mematikan teleponnya. Dasar murahan. Peter butuh seseorang yang bisa dia atur dan kendalikan. Yang perlu dia nikahi hanya untuk status saja. Di mana aku harus mencari wanita penurut itu? Aku harus menanyakan David bagaimana dia menemukan Lily. Winina melangkah lunglai sambil membawa selembar kertas di tangannya. Dia mendekati si Mbok. Mbok, ini tulisannya apa ya? Apa ini, Winina? Dari ibu sama Yuri, katanya harus beli ini. Dan saat Simbo membaca, isinya adalah dasar tolol, bodoh, makanya cari kerja sana supaya gak bodoh. Jangan diem di rumah terus. Nyusahin aja. Simbo menghela napas. Isinya kata-kata pahit lagi ya, Mbok. Sabar ya, Winina. Winina diam dan duduk di sana. Winina harus gimana ya, Mbok? Paman belum ada kabar, Winina mau ke kota sama siapa? Dan ketika hendak menjawab pertanyaan Winina, Simbo melihat sosok yang tidak asing. Nah, bukannya itu paman kamu? Winina menoleh, senang bukan kepalang dia melihat kedatangan pamannya. Winina mendekat. Paman. Nah, paman mau bicara. Ayo ke rumah kamu. Winina mengangguk, dia senyum sangat senang akan ada orang yang menolongnya. Saat ke rumah, Yuri dan Risna tidak ada. Membuat pamannya leluasa untuk mengatakan apa yang akan dia katakan. Ada apa, paman? Nah, kamu mau menikah. Menikah. Dengan siapa? Majikannya bos paman sedang mencari istri. Majikannya bos. Bagaimana maksudnya? Astaga, pamannya bergumam. Kau benar-benar bodoh sekali. Winina diam, mendebat orang di depannya hanya akan membuatnya dalam masalah. Jadi, paman itu punya bos, dan bos paman punya bos lagi yang lebih besar dan tua. Tua? Iya, paman dengar usianya sudah 40 tahun tapi belum menikah. Dan dia serius ingin mencari istri. Apa dia tidak punya pacar? Dia pasti kaya. Pamannya berdecak. Kau tahu bagaimana orang kota hanya ingin yang muda dan bugar. Apa dia sakit-sakitan, paman? Paman pikir begitu, gumam pamannya. Dia sudah tua dan sakit-sakitan, hanya butuh istri yang mengurusnya. Paman berpikir seperti itu karena dia ingin istri yang patuh padanya. Tidak harus pandai dan kaya. Tapi ya namanya juga orang kaya, ingin yang sedikit cantik. Kau lumayan cantik, jadi paman pikir bisa menjadi istrinya. Winina diam, tangannya bertautan memikirkan itu. Dia ingat apa yang dikatakan Kak Yumna tentang pernikahan. Mau atau tidak? Dia kaya dan bisa membantu keuangan ayahmu. Nah, dia serius ingin menikah dan punya istri. Jika dia memang serius, gumam Winina. Winina mau, terlepas wajahnya jelek atau berpenyakitan, asal serius dengan hubungan ini. Winina tidak masalah. Bagus. Pamannya bertepuk tangan. Besok paman akan bilang pada bos paman. Sekarang paman akan ambil fotomu dulu. Foto? Aduh. Winina merasa kelilipan saat ponsel pamannya memotret. Membuat pamannya berdecak, kau memang tidak tahu apa-apa, kasihan sekali. Hans menunggu kabar dari salah satu pembantunya di rumahnya. Sampai sebuah motor memasuki halaman rumahnya, Hans segera mengisyaratkan pada pelayan untuk membawanya ke hadapannya. Entis.
Sang paman dari Winina datang masuk perlahan menuju majikannya. Hingga dia mendapati sosoknya. "Tuan, duduklah di sini," ucap Hans memberi isyarat dengan mata. "Baik, Tuan. Kau menemukan keponakanmu. Seperti yang saya katakan Tuan, dia buta huruf, buta angka dan sangat bodoh karena tidak sekolah. Tapi aku jamin 100% dia akan sangat menurut apapun perkataan suaminya," ucap Entis mengeluarkan sebuah foto dan memberikannya pada Hans. Seperti inilah rupanya. Kening Hans berkerut merasa aneh. Apa dia punya kutil? Apa? Entis melihat kembali foto itu. "Ah, ini karena lensa kamera saya ada kotoran cicaknya, Tuan." Hans segera menyimpan foto itu. Apa dia yakin akan menerima perjanjiannya? "Perjanjiannya?" tanya Entis terlihat terkejut. "Kau tidak lupa membacanya bukan?" tanya Hans dengan wajah kesal. Yang mana membuat Entis terdiam. "Maaf, Tuan." Hans berdiri, dia mengambil berkas dari dalam laci dan melemparnya ke atas meja dengan pelan. "Baca itu, ada poin-poin yang harus dipatuhi dan disanggupi oleh keponakanmu." Entis terlihat terkejut, dia membukanya dan membaca poin-poinnya yang berisikan. Istri harus menurut perkataan suami apapun itu. Menjaga rahasia dengan baik, jika tidak akan ada penalti yang harus dibayarkan sebagaimana dalam pasal keuangan. Pernikahan ini bisa diakhiri kapan saja oleh pihak suami saat merasa tidak diperlukan lagi. Tujuan pernikahan ini sebagai topeng keluarga. Pernikahan ini berwujud pekerjaan, jadi akan mendapatkan gaji setiap bulan sesuai yang dicantumkan dalam pasal keuangan. Itu hanyalah pembukaan saja, masih banyak pasal-pasal di bawahnya. Kemudian Entis membaca pasal bagian tugas istri. Bersikap terlihat saling mencintai dan bahagia. Tidak menjelek-jelekan suami di depan siapapun. Melakukan rutinitas sebagaimana istri pada umumnya. Tidak berhubungan dengan pria lain selain suami. Dan seterusnya. Entis sampai kaget melihatnya, ternyata pernikahan ini hanya pekerjaan dan permainan orang kaya. "Tuan, saya pikir majikan Anda hanya ingin ada yang mengurusnya." Hans tertawa. "Kau pikir dia pria tua yang berpenyakitan?" "Maaf, Tuan." Entis menunduk. "Jika kau tidak setuju, kembalikan uang yang aku kirim." "Tidak, Tuan. Bukan begitu. Saya sangat setuju. Karena keponakanmu buta huruf, bacakan ini dan suruh dia tanda tangan." Entis menerima surat perjanjian itu. "Jadi, keponakan saya bisa diceraikan kapan saja. Saat dia tidak lagi dibutuhkan." "Tentu saja. Apa dia juga harus seperti istri pada umumnya?" "Tentu saja, kau mendapatkan 3 miliar untuk awalnya saja. Belum lagi per bulannya nanti." "Baik, Tuan. Baik. Saya akan menyanggupinya," ucap Entis berdiri. "Akan saya pastikan dia menandatanganinya." "Keluarlah." Saat Entis keluar, dia memasukkan berkas perjanjian itu ke dalam bagasi motor. "Winina akan menandatanganinya, dan aku akan mendapatkan uangnya," kata pamannya. Winina harus bersiap dijemput oleh supir calon suaminya minggu depan. Dari sekarang, dia sudah mulai berkemas. Risna dan Yuri mengira Winina akan dinikahkan dengan pria tua bangka di sana yang menjadikannya istri muda. "Jangan lupa nanti kalau sudah mendapat gaji kirim ke sini," ucap Yuri sang kakak tiri. "Dengar gak?" "Iya, dengar. Ayahmu kami urus. Lihat saja ibuku tadi pergi pagi-pagi sekali hanya untuk menjenguk dan mengurusnya." Winina mengangguk paham. "Aku akan ke rumah sakit sekarang." "Pergi saja. Kakak tidak mau ikut. Ayah selalu menanyakan kakak." "Tidak mau," ucap Yuri penuh penekanan. "Dia ayahmu, bukan ayahku."
Malas sekali menemuinya yang penyakitan. Winina menghela napas dalam, dia pergi naik sepeda menuju ke rumah sakit. Butuh waktu 30 menit untuk sampai di sana. Ibu tirinya biasa memakai ojek, berbeda dengannya yang mengayuh. Semua uang milik Winina selalu diserahkan pada ibu tirinya untuk mengurus keperluan. Pernah sekali Winina tidak memberikan uangnya, dan Risna bahkan sampai tega memarahinya habis-habisan sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Sesampainya di rumah sakit, Winina tidak mendapati Risna di sana. "Ayah. Winina. Kau datang. Kemarilah, nak. Di mana ibu?" "Dia pulang." Winina menghela napas, ada uang maka pekerjaan Risna sebagai istri jalan. Sayangnya saat ini Winina sedang krisis uang, hutangnya pada Dokter Derry belum dibayar. Dokter Derry udah periksa ayah. Diganti sama dokter lain, Dokter Derry dinas katanya. "Oh, nak," ayahnya mengusap rambut putrinya. "Kemarin pamanmu datang, katanya ada yang ingin menikah denganmu." "Benar." Winina mengangguk. "Kamu menerimanya?" "Iya, iya. Katanya itu majikannya paman yang ingin menikah. Dia sudah agak tua dan mungkin sakit, tapi jika serius tidak apa. Toh nanti Winina yang akan mengurusnya, dia akan menjadi suami Winnie." Ayahnya menarik napas dalam. "Apa kau melakukan ini untuk ayah?" "Bukan hanya itu saja, iya. Ini kesempatan bagus. Siapa lagi yang mau menikah dengan perempuan seperti Winina yang tidak bisa apa-apa? Pendidikan minim juga. Lihat saja Kak Yumna tetangga kita sebagai contohnya, ya. Tapi jika sudah menikah nanti, kau akan mengikuti suamimu, nak. Itu terserah dia, ya. Ayah jangan khawatir, pasti Winina memenuhi kebutuhan ayah dan akan datang seminggu sekali ya." Ayahnya mengangguk sambil menangis. Membuat Winina tidak kuasa ikut menangis. Tangannya keriput tua, kepalanya tidak lagi memiliki rambut karena kanker yang menggerogoti. "Ayah pasti sembuh, jangan khawatir. Terima kasih untuk semuanya." "Kenapa berterima kasih? Winina ini anak ayah, dan pasti akan membantu sebisa Winina. Apa calon suamimu akan datang?" "Sepertinya tidak, iya. Dia sedikit penyakitan, itu yang membuatnya ingin mencari istri yang serius." "Penyakitan? Apa?" Winina menggeleng. "Tidak tahu, tapi Winina akan menerimanya. Sejelek dan seburuk apapun dia, jika serius mau membantu keluarga kita dan sayang pada keluarga kita, Winina akan menerimanya meski dia berpenyakitan." Lanjut ke episode 3.